Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini adalah tentang cara mengecek persaingan SEO. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, ke materi, saya mau klarifikasi dulu bahwa saya bukan mastah gitu. Eh, belum sampai ke level sana, belum sampai ke level mastah. Mungkin saya lebih berpengalaman gitu kan. Cuman kalau dianggap mastah sih belum sampai. Eh, belum level, masih malu sama yang mastah-mastah real mastah di atas saya gitu. Oke, uh, itu apa namanya? Itu klarifikasinya. Uh, Terus kemudian niat saya bikin video ini adalah untuk sharing, untuk bantu teman-teman yang belum begitu mengerti tentang apa itu SEO dan saya ingin membantu mereka dengan membuatkan video ini gitu. Dan video ini disertai juga dengan studi kasus. Jadi teman-teman semua yang mengikuti video saya bisa melihat perkembangannya seperti apa dari blog yang saya buat, ranking blog tersebut, visitornya nanti akan saya share semuanya, termasuk juga penghasilannya gitu. Mudah-mudahan sih nanti menghasilkan, mudah-mudahan nanti ranking gitu kan, jadi bisa buat belajar bersama dan bisa bermanfaat buat bersama. Oke, uh, cara mengecek persaingan SEO. Untuk SEO itu uh, seperti namanya, yaitu kita ingin merankingkan situs atau halaman situs di sebuah keyword tertentu di Google gitu. Nah, berarti uh, persaingan sebenarnya tuh ada di page one atau di top 10 rank tersebut gitu. Jadi kalau misalnya uh, saya mau buka new tab, kalau kita cari misal uh, sebentar saya mau matiin SEO quick-nya dulu, rental mobil Jakarta gitu kan. Ketika orang nge-search rental mobil Jakarta, mereka hanya akan mencari yang ada di halaman satu gitu. Kalau misal di halaman satu sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi uh, apa yang ingin mereka cari di Google gitu, mereka nggak akan repot-repot nyari ke halaman 2, ke halaman 3, ke halaman 4, nggak perlu. Jadi oleh sebab itu penting banget bagi sebuah situs untuk ranking di halaman satu gitu. Terlebih lagi kalau bisa di top 3-nya ini, di ranking satu, ranking 2, dan ranking 3 karena uh, traffic terbesarnya ada di situ gitu. Kayak gitu. Untuk info ini ranking satunya di sini ya, satu, 2, 3. Sedangkan yang ini nih, yang ada kata-kata iklannya ini bukan dari SEO tapi lebih ke AdWords atau uh, iklan gitu. Mungkin bila ada kesempatan nanti akan saya bahas gimana caranya ngiklan via AdWords. Untuk saat ini kita tetap di materi yaitu cek persaingan SEO. Nah, balik lagi, jadi persaingan utamanya tuh cuma ada di halaman satu gitu. Halaman 2, halaman 3, halaman 4 itu tidak 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 begitu penting karena kita pengen targetnya adalah di ranking di halaman satu kayak gitu. Jadi fokusnya di top 10 ini gitu. Terlebih lagi di top 3. Cuman kita masuk top 10 aja dulu lah. Nanti kalau bisa sudah ranking di top 10 bisa kita optimisasi lagi sehingga bisa ranking di top 3 untuk keyword yang diinginkan. Oke. Yang kedua, cek apakah di top 10 tersebut ada nggak yang bisa kita geser atau kita gantikan tempatnya gitu. Jadi kita cek nih satu-satu nih apa namanya nilai-nilainya atau unsur-unsurnya apa aja sih yang bisa membuat sebuah situs itu bisa ranking gitu. Nah, kalau sudah kita cek uh, unsur-unsurnya, fitur-fiturnya, nanti bisa bisa kita sesuaikan dengan kekuatan situs kita gitu. Mungkin untuk perumpamaannya seperti ini. Uh, kita mau ranking 10 di kelas nih, di kelas kita balik ke sekolah gitu kan kita mau ranking 10. Misal si A nih si A matematiknya 8, bahasa Indonesianya 7, terus kemudian agamanya 7 gitu. Jadi 8, 7, 7 total sama dengan 14 tambah 8, 22.
Nah, terus yang si B dia nilai totalnya 23. Si C dia nilai totalnya 24. Berarti kan ranking satunya si C, ranking 2 B, ranking 3-nya si A. Nah, untuk kita biar kita bisa ranking 1 atau ranking 2, ranking 3, otomatis kan nilai bahasa kita, nilai matematik kita, nilai agama kita harus melebihi paling tidak nilai 22 gitu supaya kita bisa ranking 3 paling nggak seperti itu. Nah, konsep itu kita terapkan di SEO. Jadi uh, kita lihat nih top ranking 1 sampai ranking 10 ada nggak sih kira-kira kekuatannya atau nilai-nilainya yang bisa kita lebihin, bisa kita lampaui uh, nilai SEO-nya gitu. Seperti itu. Nomor 2 maksudnya seperti itu. Kalau misalnya di antara nomor 1 sampai 10 ada yang bisa kita ganti atau bisa kita geser, berarti persaingan tersebut layak untuk kita kejar gitu. Karena kita bisa membuat situs yang lebih bagus, lebih besar nilai SEO-nya dibandingkan situs-situs yang sudah bertahta atau ranking di keyword tersebut kayak gitu. Oke, ciri-cirinya nah otomatis kan kita mesti tahu ciri-cirinya apa aja gitu kan. Detail ciri-cirinya sebuah situs bisa kita geser atau enggak kita mesti tahu gitu kan ciri-cirinya atau ilmu-ilmunya tuh apa aja. Nah, di sini saya mau bahas. Jadi di sini ada A, B, C, D, E, F berarti cuma sampai 6. Di sini saya cek cuma 6, 6 apa namanya 6 fitur nih, page rank, terakhir all in title. Tapi sebetulnya ada banyak, nggak cuman 6 unsur saja, tapi ada banyak banyak unsur lain. Tapi di sini yang penting saya mau bahas 6 ini aja dulu. Jika teman-teman semua sudah ngerti konsep ngecek persaingan melalui 6 unsur ini, saya pikir itu sudah mencukupi gitu. Nanti unsur-unsur yang lain kurang lebih akan mengikuti 6 unsur ini gitu. Oke, lanjut. A, yang pertama adalah di page title, di URL, sama description tidak mengandung keyword yang kita bidik. Jadi keyword yang kita mau bidik kan rental mobil Jakarta ya. Nah, kita cek nih di page title, di URL-nya, sama di description-nya tidak mengandung keyword yang kita bidik. Kita cek lagi ini keyword rental mobil Jakarta. Jadi tinggal untuk title yang ini nih, uh, apa ya ini ya, arsir. Nah, ini adalah title, ini bagian title, ini URL dan description ini kayak gitu. Nah, karena kita pengen ranking di keyword rental mobil Jakarta, kita mesti poin A, kita cek di bagian title-nya, di bagian URL-nya, dan di bagian description-nya ada nggak sih ininya apa namanya description-nya. Kalau misal ada, berarti untuk poin A bisa dibilang bahwa keyword situs tersebut sudah dioptimisasi SEO-nya. Misal ini rental mobil nih, ada rental mobil Jakarta nih. Ini di title-nya ada nih, ini juga ada, ini juga ada. Ada semua nih kayaknya sampai 10. Cuman yang terakhir aja nih rental mobil. Jakartanya nggak ada nih yang ranking 10. Untuk khusus di bagian title ya, untuk bagian URL ada yang tidak ada. Nah, ini yang ini nih yang rental mobil Jakarta, bahkan sampai domain name-nya adalah sama dengan keyword yang kita pengen target gitu. Ada yang ada yang tidak ada. Oke, untuk di deskripsinya ada juga yang ada nih. Ini yang hitam-hitam kayak begini nih rental mobil Jakarta nih, itu ini ada. Ini juga ada, ini rental mobil Jakarta ada juga walaupun dia agak terpisah deskripsinya. Ini juga ada. Nah, kayak gitu. Itu kalau misalnya ngelihat sebuah halaman satu Google dengan spesifikasi seperti ini gitu untuk yang poin A ya, bahwa ada keyword yang kita mau target di title, di URL, dan di deskripsinya, berarti itu mereka yang ranking di sini nih sudah kurang lebih paham dengan SEO gitu, paham dengan ilmu optimisasi. Nah, kita perbandingkan dengan misal rental mobil
AB Pura, ada nggak? Ada juga ternyata saudara-saudara. Ada juga mobil AB Pura, ganti jangan AB Pura. Ini saya mau kasih contoh ini ya, apa namanya? eh Keyword SEO yang agak lemah. Kalau yang tadi kan renta mobil Jakarta, saya pikir sekitar medium ke susah lah. Medium lah, kurang lebih medium. Persaingannya, tingkat persaingannya. Saya mau kasih contoh tingkat persaingan SEO yang agak mudah. Rental, jangan rental mobil deh, rental beca. Rental beca AB Pura, ada apa enggak? Oh, nggak ada kan? Nah, ini kalau cek di sini nih, di ranking 1 sampai ranking 10, di title-nya nggak ada yang rental beca AB Pura. Ini ada cuma beca doang, AB Puranya nggak ada, rentalnya nggak ada, disewa beca, pemandu beca di Solo bahkan ini rental ada, car tapi dia di Papua dan bukan AB Pura. Kayak gitu. Ini kalau misalnya Anda bikin postingan di blogspot gitu kan, eh, judulnya rental beca AB Pura, terus kemudian di ping, terus kemudian diberikan backlink, saya yakin dalam waktu 2 hari, 3 hari udah langsung ranking di sini, ranking 1 rental beca AB Pura gitu. Itu menandakan bahwa persaingan SEO-nya tuh sangat-sangat mudah sekali gitu, karena emang nggak ada saingannya. Oke, page title, URL, description maksudnya seperti itu. Terus kemudian B, domain untuk keyword tersebut masih belum ada yang beli. Jadi kita balik ke rental mobil Jakarta. Nah, kalau misalnya sebuah domain untuk yang .com, .net, dan .org-nya masih kosong, berarti persaingan mudah. Persaingan relatif mudah. Kasih contoh, misal saya ke Namecheap aja deh. Namecheap.com. Kita cek nih di namecheap.com, sudah ada yang beli belum untuk rental mobil Jakarta.com, .net atau .org-nya. Kita baru tahu di sini yang ada yang .com-nya sudah ada yang beli tadi. Nih, rental mobil Jakarta.com sudah ada. .net atau .org-nya sudah ada yang punya belum? Kita cari di sini. Rental mobil Jakarta. Search. Tebakan saya sudah ada semuanya, sudah ada yang beli semuanya, baik .net maupun .org-nya. Ya, .com udah ada yang beli, .me, .net juga udah ada, .org-nya juga udah ada, betul. Sudah dibeli semuanya, .com, .org maupun .net-nya. Ini menandakan bahwa persaingan SEO-nya relatif medium gitu, relatif medium ke susah gitu. Medium ke high. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada yang beli, berarti itu persaingannya rada susah. Karena orang sudah mengincar keyword tersebut dan kemudian membeli domain yang tersedia. Kayak gitu. Jadi udah ada persaingannya dulu lah. Yang poin B seperti itu. Yang poin C, cek backlink dari page yang ingin kita gusur rankingnya. Untuk backlink kita bisa pakai SEO Quake add-on, bisa juga menggunakan Ahrefs, atau bisa juga pakai SEMrush, semrush.com, atau bisa juga pakai webmeup.com. Ini situs-situs untuk ngecek backlink. Saya mau pakai yang SEO Quake aja deh, SEO Quake add-on. Oke, ini SEO Quake seperti ini. Jadi SEO Quake seperti yang sudah di video sebelumnya, SEO Quake adalah
sebuah add-on untuk Firefox, gunanya untuk mengecek tadi eh, nilai-nilai atau faktor-faktor SEO dari sebuah situs gitu. Ini di sini dilihat di pojok kanan atas ini saya disable, tapi kalau misalnya saya mau enable, saya tinggal klik aja kayak gitu. Nah, ini saya sudah cari sebelumnya. Nah, ini kita lihat nih, saya mau jelasin satu-satu untuk di SEO Quick. Ini ada PR, PR ini adalah PageRank. PageRank itu apa? Nanti akan saya jelaskan. I adalah indeksnya, jadi griamobilkita.webs.com ini dia sudah terindeks sebanyak 94 halaman di Google. L ini linknya, jadi dia ngambil data dari SEMrush, jadi untuk griamobilkita.webs.com ini dia mempunyai, untuk halaman ini aja, dia mempunyai link sebanyak 2.295 backlink, sedangkan untuk ke domainnya secara keseluruhan, maksudnya seluruh situsnya untuk griamobilkita.webs.com, dia mempunyai backlink sebanyak 20.298. Untuk yang terindeks di Bing ini not available, kayaknya SEO Quick-nya sudah diblok sama Bing, jadi tidak muncul. Dilihat di sampai ke bawah, nggak ada muncul datanya, kayak sudah diblok sama Bing. Untuk rank Alexa-nya, dia ranking Alexa-nya sebanyak 1.948.932, dia ranking ke segitu gitu. Age-nya web archive ini diblok juga. Sitemap-nya no, jadi ini dia nggak pakai sitemap, kayaknya memang karena webs nggak ada dia pakai situs gratisan nih, webs.com, kayaknya di sana dia tidak ada fitur sitemap. Ranking di SEMrush dia ranking 2200, price-nya nih price berdasarkan SEMrush, ini nggak penting nih. Yang penting adalah ini PageRank, Index, Link, LD, sama Alexa. Yang lain bisa kita abaikan. Oke, dari sini kita bisa lihat data-datanya gitu. Ini ada PageRank 4, PageRank 1. Kalau patokan saya untuk kita untuk menakar atau apa ya, mengira-ngira sebuah persaingan SEO, saya biasanya cari ada PR 0-nya nggak, ada PageRank 0-nya nggak. Jadi kalau misalnya ada PageRank 0-nya minimal 1, itu berarti saya berani ngejar keyword tersebut gitu. Kita cek di sini ada PageRank 0-nya nih di ranking kelima nih, RankJanet dia PageRank-nya 0. Terus di bawah ada satu lagi PageRank 0, rentalmobiljkt.com nih PR-nya 0. Dia ke indeks juga baru 4 nih, ke indeks baru 4 halaman, linknya baru 11, ranknya Alexa-nya juga di kisaran 10 jutaan. Nah ini sangat mudah sekali gitu kalau menurut saya nih. Ini misalnya saya bikin blog yang kemarin sudah saya buat di Blogspot gitu kan, paling nggak saya bisa geser nih nomor 9 gitu, nomor 9 dan nomor 10 nih saya bisa geser. Nomor 9 lah, nomor 9 saya bisa geser nih. Kurang lebih nomor 9 saya bisa geser. Nanti kalau sudah ranking nomor 9, kita bisa bagusin lagi situsnya, dibanyakin backlinknya, banyakin artikelnya. Nanti secara perlahan-lahan bisa naik sampai top 3. Saya yakin bisa rankingnya di top 3 ini nih dengan menggunakan tools-tools gratisan. Mungkin ada pakai tools berbayar lah 1-2, cuman saya pikir itu memang toolsnya benar-benar benar-benar mumpuni lah, benar-benar jago gitu. Misal kayak GSA atau Scrapbox gitu, itu emang tools yang sudah terkenal, software SEO yang terkenal ampuh lah kayak gitu. Oke. Nah, seperti itu. Ini yang poin C seperti itu. Cek backlinknya. Jadi ini di sini backlinknya ini ada 20.000, ini ada yang cuma 300, 148. Untuk backlink sekitar ya di bawah 500 masih mudah lah, maksudnya kita bisa bikin backlink cara 500 gitu kan, sebulan kita cicil 500 backlink, katakanlah kita buat 1000, sehari bikin 30 backlink, saya kira sejam kekejar gitu. Jadi 30 kali 30 900 nanti kita ping
ya kurang lebih nanti yang di indeks mungkin setengahnya ya kira-kira 400-500 gitu kan. Berarti untuk 148 atau 388 kalau berdasarkan backlink kita masih bisa gusur gitu. Nanti mungkin tinggal ngelihat dia backlinknya kualitasnya seperti apa gitu. Kalau cuman kualitas abal-abal mau bikin 20.000, 50.000 juga bisa. Tools banyak gitu kan. Cuman kita lihat nanti juga nih backlinknya dia komposisinya seperti apa. Apakah banyak yang berkualitas? Kalau misal banyak ya kita kita tanggulangi dengan kuantitasnya dibanyakin. Tapi kalau emang abal-abal ya kita bikin kualitasnya yang bagus, mungkin 10 backlink berkualitas sudah bisa ngalahin 100 backlink abal-abal. Oke, dari segi backlink sih di sini saya lihat banyak yang bisa saya gusur gitu kan nih 148, 388, 146, 300, 306 gitu kan. Masih di bawah kisaran 100, saya masih bilang ya persaingannya medium lah untuk keyword rental mobil Jakarta ini dari segi faktor backlink dan faktor PageRank. Tadi PageRank ada yang 0, ada dua buah. Backlink ada yang ini bahkan cuma ada yang 15, ada yang cuma 11, ini bisa kita geser gitu. Oke, ini berdasarkan SEMrush gitu kan. Mungkin kalau kita cek backlinknya berdasarkan SEMrush, mungkin kalau kita cek di Ahrefs atau di WebMeUp mungkin hitungannya berbeda gitu karena SEMrush dibandingkan Ahrefs atau dibandingkan WebMeUp dia masih kurang up to date lah. Yang paling up to date tuh Ahrefs, kalau nggak WebMeUp. WebMeUp.com dia database index backlinknya besar dia. Kalau kalau SEMrush lumayan juga tapi dia masih kalah dibandingkan Ahrefs atau WebMeUp. Oke, saya mau stop dulu videonya. Saya pengen bikin pendek-pendek aja dulu biar nggak terlalu lama. Intinya yang untuk C ini uh, caranya seperti itu, menggunakan SEO Quick Add-on. Nanti mungkin di video selanjutnya saya mau kasih tentang ngecek persaingan menggunakan software. Tapi nanti saya mau lihat dulu softwarenya yang available apa. Saya kemarin coba install Market Samurai yang versi trial, tapi sudah di blok. Saya mau cari cara biar trialnya itu bisa dipakai lagi. Nantilah. Oke, untuk video ini cukup sampai sekian. Lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.